Dinas Pariwisata suka acara yang ecek-ecek gimana lagi? DPRD provinsi. Iya, iya. Bukan bagi-bagi pokir jadi kontraktor PL. Begitu kerjanya, ada punya otak. Iya, iya. Regulasi pemerintah. Nah itu butuh orang yang bisa teriak, nggak bisa anggota DPR tangan resleting mana. Kita dana tidak ada, mubazir dan sombong. Ya, ini yang menjadi masalah. Tapi anggota DPR itu dia mesti mempunyai role model terhadap dapil dia. Ini Padang saya mau apakan. Bawa itu tukang parkir itu sudah bening. Kau lihat nih, ini di Jogja gini orang parkir. Iya. Ya, ini di Bali ini. Kita marah-marah tapi kita tidak pernah edukasi mereka. Iya. Seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat ini kita mempunyai level dunia. Pariwisata betul-betul akan menjadi menjadi sumber ekonomi bagi generasi. Karena image dari nenek mama kita seolah-olah pariwisata ini mengundang maksiat. Nah itu yang saya hadir di situ dengan teman-teman kita harus luruskan. Orang bilang Pak Zoliko ide banyak tapi pangke nak doang. Harus ada pangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dan baca basmalah. Dunsana Podcast, mau lama di PKS TV. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang super sekali. Ini tidak minjam istilah super yang lain nih. Bukan juga Superman, tapi orang yang betul-betul sangat memiliki prestasi di bidangnya. Dan buat saya nih, terus jujur, ini adalah podcast yang juga saya sangat tunggu. Ya, hari ini kita akan bicara banyak hal tentang pariwisata, ya, tentang UMKM dengan tamu kita ini, dengan tokoh kita ini. Dia adalah Haji Muhammad Zuhrizul. Kita tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Luar biasa. Selamat datang Pak Zuhrizul, ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun agak kurang istirahat, tapi tetap semangat. Iya. Oke, baik, Dunsana Podcast. Ya, kita minta Pak Zuhrizul menyapa untuk Dunsana Podcast kita. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat semuanya, Dunsana seluruhnya. Teman-teman, para aktivis, kader, dan masyarakat Sumatera Barat seluruhnya. Baik, Dunsana Podcast. Ini podcast yang juga sangat spesial, maka ikuti terus podcast ini karena kita akan memberikan 5 hadiah spesial untuk 5 komentar terbaik untuk podcast kali ini adalah menginap di Lawang Park. Wih, keren. Ya, ini luar biasa nih. Ini luar biasa ya. Baik, hari ini ya kita bicara panjang lebar tentang pariwisata. Tokoh kita yang satu ini baru-baru ini dalam rangka HUT Sumatera Barat ya, Pak ya. Beliau mendapat penghargaan sebagai tokoh pariwisata Sumatera Barat untuk tahun 2023 ini, Pak. Itu prestasi yang mungkin tidak semua orang bisa dapat, Pak ya. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa jadi orang terbaik di Sumatera Barat untuk tokoh pariwisata ini? Gimana, Pak? Ya, makasih Ustadz. Ya kita nggak tahu, karena memang kita berbuat saja. 2000 habis pasca gempa itu saya berpikir ini Sumatera Barat ini apa sih potensinya? Sebetulnya basicnya Fakultas Ekonomi, akuntansi nggak ada hubungan dengan pariwisata. Ternyata memang kita diberikan sedikit ilmu lah tentang pariwisata. Nah ternyata kita menikmati dari pariwisata itu secara materi. Nah saya berpikir kenapa tidak ilmu ini saya bisa bagi dengan teman-teman anak-anak muda yang lain. Karena memang Sumatera Barat itu kita usia produktif kita itu sampai 67%. Jadi artinya masih banyak anak-anak mahasiswa yang menganggur, masih banyak pemuda yang menganggur usia produktif. So mereka itu istilah orang rumah nampak, jalan nggak tahu. Jadi semangatnya ada untuk menghasilkan uang. Iya betul. Tapi mereka tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang membimbing. Ya sudah, saya karena Allah berikan sedikit ilmu, kita share, kita berikan motivasi teman-teman 2000. Mulai dari Lawang kita coba kembangkan kawasannya,
Terus saya dengan Pak Nidok Caniago waktu dia Menteri Bappenas, saya diajak untuk kembangkan membuka Mandeh. Kawasan Mandeh itu masyarakat kita bina rumah-rumah warga yang tadi membelakang ke laut, saya putar ngadap ke laut. Jadi kalau dari kapo-kapo itu seluruh rumah warga itu kita carikan homestay. Kita patungan 20 juta, 20 juta, 20 juta. Kita perbaiki rumahnya. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang yang tadinya anak-anak mereka tamat SMP itu ke laut, ya. Nah, sekarang mereka sudah mulai kuliahkan anaknya karena sudah mulai ada penghasilan. Tadinya memang pemuda-pemudanya juga kalau tidak ada ke laut mereka tidak ada penghasilan. Sulit memang. Sumar ini gayanya saja yang kelihatan dari luar bagus. Tapi hari ini Sumatera Barat itu masih ada ibu-ibu kita yang untuk beli beras 1 liter pun susah. Betul. Hari ini. Nah, pariwisata solusi menurut kami. Setelah saya di Mandeh, saya 2018 kita bola-balik dengan teman-teman pegiat yang lain ya. Kita kembangkan Alan Panjang. Alan Panjang. Ya, dulu ada dia dari mana modal Pak Zul, saya coba kembangkan. Ya udah, kalau nggak ada uang bikin villa, bikin ini, bikin tenda. Nah, itu sekarang berkembang. Pulau Air, adik-adik yang bikin glamour camp itu kita dorong. Ada Central Park, kita dorong. Yang penting ada tanah, nggak ada uang untuk sewa beli tenda, ya udah sewa dulu. Nah, tapi dengan catatan pariwisata yang kita bangun itu adalah pariwisata berbasis budaya. Berbasis budaya. Ya, selesai dari ini saya juga dengan Prof. Febrin inisiasi Geopark Siloke di Sijunjung. Saya adakan sebagai Ketua Umum Faji Sumbar Federasi Arung Jeram, saya adakan kejuaraan dunia Arung Jeram. Saya datangkan Presiden IRF, International Rafting Federasi itu untuk datang menghadiri kejuaraan dunia Arung Jeram di Siloke. Artinya apa? Artinya seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat ini kita mempunyai level dunia. Kita menjadi world class destinasi. Samping surfing di Mentawai, ada rafting, dan juga sebetulnya di Harau itu juga itu the best climbing in the world. Sebab ada 330 spot climbing di situ yang berkelas dunia. Dan juga beberapa potensi yang ada yang belum digali di Sumatera Barat ini tinggal sedikit lagi sentuhan untuk dia menjadi suatu kawasan yang bisa mempunyai nilai ekonomi. Dia menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di situ ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kita tidak mengharapkan penghargaan apapun, tapi pemerintah berikan, kita terima kasih lah sama pemerintah. Ini luar biasa perjalanan. Ya, Pak. Ya, bagi kita yang tadinya anak-anak muda yang mereka tidak bingung mau bekerja apa, saya bilang yaudah jadikan rumah ini homestay, saya bilang. Nah, sekarang hari ini ketika ada tamu 20 orang menginap di rumahnya dari Riau Pekanbaru, 20 dikali 200.000. Nah, Pak Zul, kita dapat 4 juta semalam. Kerja di bank pun 1 bulan 4 juta. Ini 1 malam kita dapat 4 juta. Saya inisiasi lagi ini Green Talaopak yang di Ulaan, Pariaman. Oh, Pariaman. Itu kita kerjasamakan dengan Bumnak dan menjadi PAN, pendapatan asli nagari. Nah, hari ini Bumnak itu sudah menghasilkan 1,4 miliar. Yang di Green Talaopak di Ulaan. Ya, Hmm. itu. Nah, dia menghasilkan 100 orang tenaga kerja di situ dan ibu-ibu yang jualan 330 ibu-ibu yang punya ulayat itu menjadi pemegang saham dari tanah ulayat itu. Nah, mereka menghasilkan sampai 300.000 per hari kalau ada jualan di Green Talaopak itu. Nah, itu membuka lapangan pekerjaan. Terus manajernya bilang, nanti kalau uang PHN-nya ini untuk apa? Yaudah, bikin satu rumah satu sarjana. Dengan dana PAN itu, pendapatan asli nagari, karena dia kerjasama dengan Bumnak. Nah, artinya apa? Pariwisata pun bisa bekerja sama dengan Bumnak, dengan masyarakat, dengan ulayat menjadi suatu entitas ekonomi, dan itu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan mengurangi pengangguran. Itu yang paling penting. Ini luar biasa. Jadi perjalanan Pak Azrul itu untuk pariwisata sudah luar biasa dan patut kita untuk ngejempol ya. Memang PR kita untuk Sumatera Barat ya. Bukan PR sebenarnya, tapi kalau kita lihat pariwisata lain misalnya kan, ya kita pernah juga ke Jawa Barat kayak di Lembang misalnya kan, banyak spot pariwisata di situ yang sebenarnya secara alam tidak begitu menantang seperti Sumatera Barat. Tapi nilai jualnya tuh tinggi gitu loh. Nah, itu dia. Ini contoh misalnya kan ada salah satu di Sumatera Barat, di Lembang itu
satu spot saja kita untuk foto bayar 25.000. Ya kan? Terus kita disuruh foto 8.000. 8 petik kali 2 16. Ngambil filenya 10.000. Satu spot 160.000 di luar itu. Gila ini. Yang dijual itu cuma view. Iya kan? Nah, itu belum seru apa? Ada lagi di Bogor itu, dia kandang kambing dia, kandang kelinci dia, orang masuk bayar, terus orang disuruh ngasih makan kelinci sama kambing Ottawa dia sama sapi dia. Nah itu satu orang itu bisa menghabiskan 100.000. Namanya anak-anak tentu dia suka, nggak boleh bawa makanan ke dalam. Orang terpaksa makan di situ. Jadi dia bikin kandang. Ya kalau kita bilang dalam pariwisata dia bilang mini zoo, gitu ya. Mini zoo, ya betul. Nah, jadi itu pariwisata itu sebetulnya the best job in the world. Cuman kayak misalnya ada juga di Malang kayak musim angkut itu kan. Itu kan cuma tanah hamparan, ya kan. Tapi cukup banyak mau orang berkunjung ke musim angkut dan bayarnya mahal. Satu area 1 hektar, tapi seperti berjalan 3 hektar katanya, kan. Jadi modalnya adalah tidak ada alam yang luas, alam yang indah, tapi kreativitas. Itu dia. Nah, kita ini gimana Sumatera Barat ini? Apakah kita kurang kreatif gitu loh? Sudah mulai ya. Jadi memang kita kasih tahu sekarang. Jadi 2012 saya mewakili Indonesia untuk untuk Forum East Asia Latin Amerika. Nah itu saya tidak tahu kenapa juga karena kita membuat pariwisata berbasis masyarakat di Agam itu, di mana wisatawan itu kita inapkan di rumah warga, paketnya kita bawa ke sawah mereka, kita bawa mereka mengikuti kearifan lokal. Nah setelah itu saya diundang oleh kementerian mewakili salah satu yang mewakili Indonesia, kami bertiga yang ikut. Jadi saya mantan Menteri Pariwisata Bapak IGD Ardika, satu lagi Mas Doto almarhum, dua-duanya udah almarhum. Nah itu kita bahas dalam forum East Asia Latin Amerika itu Sustainability Tourism Ethic. Nah, pariwisata itu bergeser dari rasa, pariwisata itu dari objek wisata bergeser menjadi rasa. But tourism is feel. Jadi pariwisata itu tidak lagi orang melihat pemandangan. Pariwisata itu lebih kepada nah itu yang bergeser hari ini, maka muncullah sekarang orang tidak lagi menginap di hotel berbintang, orang nginap sekarang di rumah-rumah di tepi sawah. Betul. Karena dia merasakan bahwa menginap dengan bunyi jengkrik itu tuh mahal. Itu mahal. Maka lahirlah si kabu-kabu. Orang nggak perlu lagi nginap di hotel, orang nginap di tenda, tapi ada kasur di dalamnya. Begitu bangun pagi dia langsung lihat danau. Dia menyatu dengan alam. Dia berkegiatan dengan masyarakat lokal. Anak-anak dia juga ingin berkebun di kebun-kebun yang ada di masyarakat. Jadi pariwisata sekarang bergeser ke kampung-kampung, bahwa orang tidak lagi melihat objek wisata, tapi orang melihat kebudayaan, orang melihat kearifan lokal. Nah itu yang mahal hari ini. Dan Minangkabau mempunyai itu. Mempunyai potensi. Iya. Ya, cuman tinggal meng-create-nya kan, menjadi bernilai lebih mahal gitu. Iya. Kayak view danau di atas, danau di bawah misalnya. Saya pikir tuh view-nya cuma satu di dunia barangkali, atau ada yang lebih indah itu. Tapi masuknya cuma 5.000 gitu loh. Jadi yang mahal itu nggak bisa juga mengangkat ya. Itu gimana, Pak? Karena pariwisata itu sekarang tidak lagi objek wisata. Iya. Jadi jalan pun, simpang jalan pun sekarang sudah bisa dinikmati orang. Sungai pun yang mengalir sekarang, teman-teman bikin untuk tubing, teman-teman bikin satu tempat untuk duduk, untuk bikin glamping di tepi sungai, itu menjadi daya tarik wisata. Jadi pemahaman orang sekarang bahwa pariwisata itu ke kebun binatang, orang ke benteng, bukan seperti itu lagi. Bahwa orang pergi jalan-jalan di suatu kampung, suatu desa, dan dia mau bayar untuk itu. Nah sekarang bagaimana meng-create itu, masyarakat menyiapkan akomodasinya, menyiapkan penginapannya, dan orang mau berlama-lama untuk di situ, mau seminggu, mau 2 minggu. Tentu kita mengedukasi masyarakat itu supaya amenity yang ada itu memenuhi syarat dan standarisasi hospitality-nya. Toiletnya standarnya seperti apa, kamarnya seperti apa. Sebab gini, kalau orang hanya pergi seperti Ustadz bilang tadi, bayar 5.000, itu menurut kami bukan.
Tapi ketika orang menginap di situ seminggu, dia makan di situ, dia bayar kamar itu, dia beraktivitas di situ. Nah, itu satu orang bisa menghasilkan 6 juta dalam seminggu. Kira begitu. Ya, jadi mungkin ini yang kita minta memang peran dari sektor pariwisata. Karena memang secara kalau kita bicara putaran uang misalnya kan, APBD kita kan tidak terlalu besar. Ya, 7T lah misalnya untuk satu Sumatera Barat misalnya. Dan uang yang hampir 50% uang APBD juga untuk belanja rutin misalnya kan. Hampir dari lebih 50% uang beredar di pasar berasal dari APBD. Jadi kalau masyarakat mengharap putaran uang dari APBD, putaran uangnya kecil, uang yang beredar itu tidak banyak. Maka tentu kita sangat penting sektor-sektor ini sebagai pemasok devisa untuk masyarakat kita kan gitu. Ya, dalam forum-forum dunia, peran pemerintah itu hanya untuk accessibility. Jadi dalam pariwisata itu ada 4. Accessibility, amenity ini swasta. Ya, amenity swasta. Atraksi itu swasta. Ya, terus SDM. Nah, ini mungkin SDM sedikit ada peran yang paling penting itu accessibility. Nah, ini peran pemerintah. Nah, cuma sekarang kan akses anggaran dari apa ya, saya bilang sama Dewan DPRD itu kumpulkan uang pogir-pogir ini 5 miliar satu orang, saya bilang. Ini kan teman-teman ada 65. Bikin akses jalan baru di Sumatera Barat ini. Kalau 5 miliar anggota DPR provinsi ini pogir 7,5 miliar. Udah 5 miliar ini 1 tahun ini kita bikin akses jalan baru. Bikin misalnya Asam Pulau Malalo, jalan baru. Nah, ketika jalan baru dibikin, itu menghasilkan daya tarik wisata baru, melahirkan investasi baru, dan itu melahirkan melahirkan pertumbuhan ekonomi baru. Nah, tapi kan itu tidak bisa. Jadi kita ini kan provinsi sombong, udah tahu APBD-nya sedikit, terus uangnya dibagi-bagi untuk hal-hal yang kecil-kecil. BIMTEK pun nggak jelas, entah siapa pesertanya, pelaku-pelaku wisata atau nggak jelas. Jadi kita dana tidak ada, mubazir dan sombong. Ini yang menjadi masalah. Ada kan kegiatan pelatihan-pelatihan, BIMTEK di hotel segala macam, tapi nggak jelas siapa yang hadir. Nah, saya bilang ini tidak, orang Sumatera Barat ini tidak perlu lagi BIMTEK. Ketika ada akses jalan baru, seperti Jalan Malala, berapa banyak potensi ekonomi yang muncul dari Jalan Malala, jalan baru, Jalan Padang ke Air Manis, berapa ekonomi kreatif UMKM yang muncul di kiri kanan jalan, dari Kelo apa itu namanya, Titinubaya ke Pantai Air Manis, muncul ekonomi baru di situ. Nah, ini yang harus difikirkan ke depan, bagaimana adanya daya tarik baru itu ketika adanya accessibility baru gitu. Apapun lah yang akan dibikin. Seperti dari Malala itu ada jalan ke Meninjau. Jalan ke Meninjau, jadi bus pariwisata itu bisa ke Meninjau. Karena sekarang tidak bisa lagi kilo 44. Ya, bus 40 seat itu tidak bisa lewat 44. Jadi ketika baik bus turun atau naik. Jadi kalau bus 44 itu lewat, akhirnya orang nggak balik lagi ke Bukit Tinggi. Kalau ke Padang, dia tinggal turun ke bawah, terus ke Pariaman. Pariaman pun jadi dapat. Betul. Nah, itu yang dinamakan integrasi pariwisata. Nah, saya kebetulan bukan sekarang aja, di zaman Pak Irwan Praitno, saya juga ikut menjadi tim percepatan pariwisata Sumbar. Nah, waktu itu saya presentasi di Bapeda. Saya sampaikan sama tim waktu itu, kita bikin jalan akses Alan Panjang ke Bayang di pesisir selatan. Kita mau bikin triangle. Jadi pemerintah waktu itu menyepakati. Nah, itulah mudah-mudahan 2024 jalan baru dari Alan Panjang ke Bayang itu akan diresmikan oleh pemerintah. Nah, itu integrasi pariwisata yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan anggota DPR, siapapun yang menjadi pejabat publik, memikirkan hal-hal mengintegrasikan pariwisata Sumatera Barat. Itu. Jadi pariwisata untuk Sumatera Barat ternyata yang seperti Pak Zuri lakukan tidak perlu modal investor besar berarti ya? Enggak. Cukup dengan model ekonomi kerakyatan juga sebenarnya kan, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat. Cuman support dari pemerintah. Gitu. Orang Minang ini nggak perlu dilatih wirausaha, Pak Ustadz. Dia kalau ada aja tempat jualan, dia lebih hebat dari orang yang ngasih materi itu. Lebih dulu selangkah. Oh iya. Mana
Nah, di Jakarta aja datangnya kosong sedikit, orang Padang jualan semua. Hah? Jadi artinya orang Minang ini dia yang perlu bagi dia sarana prasarana untuk dia berusaha. Nah, untuk membuka sarana prasarana itu dibutuhkan accessibility jalan yang baru. Ketika jalan baru dibangun, nah kiri kanan jalan itu akan memunculkan pelaku-pelaku UMKM baru akan muncul di situ. Nah misal, jalan dari Asam Pulau dibikin, Asam Pulau itu keluarnya nanti di Malalo, Danau Singkara. Nah karena gini, Sumatera Barat ini dia alam kita ini Tuhan kasih luar biasa. Alam kita ini landscaping. Buat orang Arab surga katanya. Ya, kemanapun jalan dibikin, dia menjadi daya tarik baru. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya sungai, kita punya danau, semua kita punya, gitu kan? Nah itu yang harus diintegrasikan. Seperti alam panjang tembus nanti keliran jauh. Begitu jalan itu selesai, akan muncul lagi destinasi baru. Nah ini yang dibutuhkan role model setiap kabupaten kota itu harus dibikin. Nah ini yang harus menjadi pemikiran bagi teman-teman apakah di pejabat publik termasuk anggota DPR RI memikirkan begitu, bukan program-program apa ya? Program bedah rumah, nggak ada pun anggota DPR RI. Bedah rumah itu tetap ada. Itu kan bukan mempunyai gagasan yang bagus untuk Sumatera Barat. Berarti Pak Zurizul, beasiswa, PIP apa nggak ada pun anggota DPR RI. Itu tetap ada. Tapi anggota DPR RI itu dia mesti mempunyai role model terhadap dapil dia. Ini Padang saya mau apakan. Ini Padang ini permasalahannya kebutuhan hidup tinggi. Kemiskinan tinggi, lapangan pekerja susah. Dia bikin role model tentang Padang. Betul. Ini dia wakil dari pesisir selatan. Pesisir selatan ini potensinya apa? Pariwisata. Dia mau apakan itu pesisir selatan? Supaya menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Damas Raya dia mau bikin apa ini Damas Raya? Bukan pekerjaan ini. Nggak ada pun anggota DPR RI, beda rumah itu tetap ada. Nggak ada pun anggota DPR RI, bantuan-bantuan ambulan dari CSR itu tetap ada. Bukan begitu anggota DPR RI. Dia punya gagasan. Dia bikin suatu gagasan dan dia perjuangkan di anggaran. Begitu. Politik anggaran. Tuh dia termasuk anggota DPRD provinsi. Bukan bagi-bagi pokir jadi kontraktor PL. Dia punya otak. Gitu. Baik, di sana podcast ya tonton terus ya podcast ini karena kita akan berikan hadiah kepada 5 komentar terbaik dan hari ini ya hadiahnya adalah menginap ya di Lawang Park untuk 5 orang. Semalam aja jangan tambah 2 malam. Baik Pak Zurizal, ini luar biasa pengalamannya, jam terbangnya, praktisinya udah luar biasa. Jadi ini tokoh PKS yang patut kita kedepankan ini. Nah, bicara tentang DPR RI, Pak. Artinya apa yang sudah menjadi pekerjaan Pak Zurizal di pariwisata, sekarang kan kita bawa ke nasional ini. Artinya perjuangan Pak Zurizal tentu membawa pariwisata Sumatera Barat ke tingkat level nasional. Kira-kira ya saya mengatakan kita memang butuh orang yang bersuara keras di parlemen ini gitu. Agar misalnya tidak ada orang yang mengklaim bahwa dirinya yang paling berjasa untuk bawa APBN ini ke sini misalnya gitu kan. Nah, karena apa? Karena kadang-kadang PKS ini kan politiknya santun kan gitu kan. Gimana menurut Pak Zurizal? Ya, saya sebetulnya dulu sudah mau berhenti di dunia politik ini ya. Ya, tapi saya melihat Pak Mahyeldi ini dia begitu bagus. Ketika dia tidak gusur orang di Pantai Padang, tapi Pantai Padang itu bersih. Nah, itu sejalan dengan pemikiran teman-teman. Bahwa pariwisata itu bukan mengeksplor suatu hal-hal maksiat. Nah, itu keinginan. Sebab kita teman-teman orang travel, saya ketua Dewan Pembina Travel Agent di Sumatera Barat, kita bawa tamu Malaysia di Pantai Padang, mereka bertanya, Mr. Zul, what happened? We look many motorcycle but nobody there gitu. Jadi ada motor banyak, tapi orangnya nggak kelihatan. Orang nggak ada. Jadi itu apa pasal? Gitu orang Malaysia tanya. Nah itu kan kita malu. Ini Kampung Buya Hamka kenapa seperti ini? Ini orang Malaysia yang bilang Pak.
Jadi saya ketika Buya membikinkan tempat berjualan orang-orang itu, ya, yang dikenal sekarang Lapo Panjang, terus tempat-tempat yang maksiat itu dibuang, nah di situ saya mulai tertarik, nah ini pemimpin yang baik. Karena dia tidak mengusur, tapi dia bikin orang jualan di tempat yang bagus, pendapatan masyarakat meningkat. Nah di sini artinya seorang pemimpin harus begitu. Nah saya berpikir ya sudah. Saya bilang teman-teman penggiat pariwisata kita dukung Pak Gubernur untuk memimpin Sumatera Barat. Karena memang begitu yang kita inginkan seorang pemimpin. Nah pada akhirnya saya diminta Pak Gubernur untuk menjadi ketua tim relawan. Tim relawan ya. Untuk pemenangan Mahyeldi Audi ya, pemenangan Mahyeldi Audi ya udah pikir satu hari Bismillah saya bantu. Dan menang gitu. Karena kita berpikir memang pariwisata seperti itulah yang kita inginkan di Sumatera Barat. Bahwa pariwisata itu kita bukan merusak budaya. Pariwisata yang kita bangun itu adalah pariwisata yang berbasiskan nilai-nilai budaya. Pariwisata yang memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai agama. Nah itu yang kita bangun selama ini. Orang mengatakan pariwisata itu merusak generasi, bahwa kita menentang itu. Dengan pariwisata yang kita bangun, sekarang mulailah anak-anak muda itu yang tadinya dia berjudi, yang tadinya dia mabuk-mabuk, yang tadinya dia LGBT, ya itu bisa diberantas dengan pariwisata berbasis budaya. Itu yang kita perjuangkan selama ini. Nah, yang tadinya ada pesta barale, orang organ tunggal, penyanyinya roknya pendek. Kayak sawer loh. Ya, nenek mamaknya duduk di bawah. Nah, itu dengan pariwisata. Di satu desa, saya tidak kasih tahu nama nagarinya, dibikinkan perna. Iya, betul. Peraturan nagari. Mulai sekarang tidak boleh lagi, kalau beralih itu tidak boleh lagi seperti itu. Iya. Nah, karena apa? Kita sudah menjadi desa wisata. Jadi syarat dari desa wisata itu dia harus menonjolkan budayanya. Maka digantilah organ itu yang ada kayak orang tripping itu diganti dengan talempong, diganti dengan tambu. Nah, itu sesungguhnya pariwisata. Nah, yang tadinya misalnya tempat-tempat pariwisata itu banyak maksiat di situ, nah anak muda jaga nagarinya. Jadi dengan dikelola pariwisata itu tidak ada lagi yang tertangkap berbuat mesum, karena alam kita ini tetap harus kita jaga. Betul. Palu, nah saya ingatkan Palu itu, kenapa Tuhan balikan itu tanah? Itu karena mereka melakukan kegiatan maksiat di pantai itu. Ya. Itu yang kita kembangkan, dan kenapa saya tertarik mengembangkan daerah karena image dari nenek mama kita seolah-olah pariwisata ini mengundang maksiat. Nah itu yang saya hadir di situ dengan teman-teman, kita harus luruskan bahwa semakin kuat budaya, semakin kuat nilai-nilai agama. Nah di situ pariwisatanya semakin mahal. Nah ini yang tidak diketahui orang-orang. Selama ini kita berpikir terjadi benturan ya. Benturan antara pariwisata dengan tradisi kita atau adat. Betul. Padahal ya kita dengan mempertahankan tradisi itulah pariwisata. Padahal Bali tetap komit dengan tradisinya, gitu kan. Dia tetap seperti orang Bali, tidak terpengaruh, tetap mempertahankan tradisinya, tapi orang tetap ke situ gitu. Itu dia. Nah, kita mungkin cari titik tengah itu. Mungkin pernah dengar pariwisata syariah? Pernah digaungkan ada pariwisata yang halal, wisata halal. Gitu. Nah, wisata halal, apa itu memang sejalan dengan apa yang di konsep pariwisata kita, atau bagaimana kita lebih ke budayanya atau kemana? Gimana, Pak? Ya, kebetulan saya terlibat dalam merancang apa itu wisata halal. Banyak pemahaman yang salah di situ. Iya. Jadi ketika kita mengadakan pertemuan di Singapura waktu itu, saya menyampaikan bahwa pariwisata halal itu bukan dalam artian lebih banyak sebetulnya di negara-negara Muslim. Iya. Pariwisata halal itu sebetulnya yang banyak melakukan itu adalah daerah-daerah non-Muslim. Jadi Thailand itu
gitu ya supaya dia dapat ceruk lagi dari orang dari Timur Tengah, dari orang dari Korea juga melakukan itu. Jadi Jepang sekarang mereka mendapatkan segmen pasar baru karena dia sudah siapkan amenity untuk ramah Muslim. Betul. Jadi ada Muslim, ada Arabic food-nya di situ, ada Arabic guide-nya di situ. Nah, pemahaman kita kan wisata halal yang di Sumatera Barat ini kan berbeda. Iya. Jadi saya bilang sama Pak Yudas, Bupati Mentawai. Pak Bupati, wisata halal itu yang paling penting itu di Mentawai, saya bilang. Jadi Pak Bupati jangan marah. Adanya wisata halal itu tuh. Betul, ini Pak Bupati yang marah-marah. Kami tidak mau wisata halal. Kalau Pak Bupati tidak terapkan wisata halal di Mentawai, orang-orang Muslim tidak datang. Iya. Karena mereka susah untuk mencari makan yang ada registrasinya, tersertifikasi halal, ya, tersertifikasi, dia mempunyai Arabic lebih kepada amenity lah. Iya betul. Nah, akhirnya beliau memaham. Oh, kalau seperti itu yang dimaksud, saya setuju. Oh, iya. Nah, saya bilang sebenarnya Bali yang menerapkan wisata halal itu. Kenapa? Iya. Karena di Bali lah ada penginapan yang dia mempunyai private swimming pool. Jadi ada cottage, terus ada berenang, dia tempat berenang, dia private. Ya, artinya Bali itu sesungguhnya yang walaupun dia mengatakan dia tidak menerapkan wisata halal, tapi sesungguhnya Bali itu yang menerapkan. Dia menyiapkan tuh tamunya. Itu dia. Karena di Bali ada Arabic food. Kalau kita cari di Sumatera Barat, ada nggak Arabic food di Sumatera Barat? Nasi kuning lah contohnya gitu. Nggak ada ya? Sudah ada. Ada beberapa. Ada nggak Arabic guide? Tidak, kita nggak siapkan amenity itu. Ada nggak kolam renang atau hotel di Sumatera Barat ini yang sudah terpisah laki-laki dengan perempuan? Belum ada. Nah, itu sesungguhnya esensi dari wisata halal. Barulah nanti kita promosi ke Timur Tengah, buat Sumatera Barat nih, kita sudah mempunyai amenity yang ramah terhadap kebutuhan orang-orang Muslim. Itu kita start. Sebenarnya urang awak tuh lah garansi halal. Karena ada sebuah sub di daerah seberang ya. Sub urang awak ya. Jadi nggak perlu label halal lagi. Ya, tapi kan wisata halal ini kan tidak hanya permasalahan makanan halal atau tidak. Iya, betul. Tapi bahwa wisata halal itu, kita sebetulnya Singapura yang menerapkan wisata halal. Iya, betul. Karena seperti Pantai Padang ini, untuk sholat di Batu Malin Kundang itu ya, musalanya, kalau masjid oke yang di ujung, tapi toiletnya apakah itu higienis? Iya. Jadi wisata halal, apakah sampai sejadahnya itu wangi nggak? Sampai ke situ kajiannya. Apakah masing-masing destinasi wisata itu siapkan sajadah tilakuang ya? Siapkan kain sarung kalau orang tidak bawa sarung. Tempat musalanya wangi sampai ke situ. Jadi sesungguhnya orang luar yang jalankan wisata halal itu. Karena dia siapkan untuk orang beribadah itu tempat yang sangat nyaman orang beribadah. Nah, itu sesungguhnya halal. Kita bicara nanti kan kalau Pak Zuri itu sudah jadi praktisi di Sumbar. Ini besok ke Senayan ini gitu loh. Insyaallah. Nah, Senayan dan maju bersama PKS kayak gitu kan. Ya. Kira-kira perjuangan Pak Zurizal untuk di Senayan ini untuk pariwisata Sumatera Barat itu kira-kira gimana? Ya, saya terima kasih PKS memberikan memberikan amanah yang berat sebetulnya ya untuk ikut berjuang ya. Nomor berapa Pak? Nomor berapa? Dikasih rukun Islam nomor 5. Nomor 5. 5 ini salam desa wisata. Oh, berarti benar tadi itu. 5 orang tadi kan. Salam desa wisata. Jadi ya karena keprihatinan. Saya keliling ke desa-desa, nagari-nagari yang saya bina, anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang sekarang orang Minang ini kan mempunyai energi berlebih. Dia kuliah itu sudah mikir gimana cara dapat duit. Jadi anak-anak muda yang ada di Minangkabau itu, saya datang ke beberapa daerah yang binaan kita di nagari-nagari itu, mereka bilang, Maete, Pak Zul, ide banyak mana, tapi betina doh. Jadi bagaimana kita mau pemerintah APBD ya, betul yang disampaikan tadi. Itu yang pertama, itu yang memotivasi kita untuk ikut memperjuangkan teman-teman muda ini. Karena mereka mempunyai semangat, tapi rumah
nampak jalan nggak tahu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan jalan. Yang kedua, Sumatera Barat ini kita dikelilingi oleh provinsi yang daya tarik wisatanya minim. Betul. Jadi mau COVID, mau apapun terjadi di Sumbar, orang akan tetap masuk dari Bengkulu, masuk dari Jambi, masuk dari Riau, Pekanbaru, Medan, dan dari pesawat. Nah, artinya apa? Artinya pariwisata betul-betul akan menjadi menjadi sumber ekonomi bagi generasi. Tidak semua anak-anak muda ini mau bertani. Iya, betul. Ya. Sebetulnya petani milenial itu di luar negeri, di Australia itu seorang petani itu dia konglomerat. Beda dengan kita karena dia sudah memakai teknologi. Nah, orang kita tidak. Nah, begitu pariwisatanya maju dengan accessibility yang memang tidak bisa tidak bisa dengan anggaran APBD, nah itu kita harus berjuang. Tapi yang terpenting, kita melihat tidak ada yang berjuang menjadikan Sumatera Barat ini sebagai destinasi prioritas nasional. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Iya, betul. Begitu dia menjadi destinasi prioritas nasional, karena itu sudah menjadi keputusan nasional. Ini kenapa Toba Sumatera Utara hanya punya satu Danau Toba, dia menjadi prioritas nasional. Digelontorkanlah dana 6,7 triliun ke situ. Nah, Sumatera Barat kita punya 6 danau. Nah, berarti di situ mungkin kita minta peran Pak Zul nanti di regulasi pemerintah. Nah, itu butuh orang yang bisa teriak, nggak bisa anggota DPR tangan resleting mana, nggak boleh. Sebenarnya untuk menjadi tujuan nasional, kita mesti punya event nasional juga sebenarnya Pak Zul ya. Turunannya begitu. Turunannya begitu kan. Kalau sudah dia menjadi destinasi prioritas nasional, super prioritas nasional. Sekarang kan baru Labuan Bajo. Labuan Bajo ya betul. Borobudur itu nggak diapa-apain. Betul ya? Kenapa Borobudur lagi? Bali gitu ya. Terus kita Sumatera Barat ini nggak ada. Karena apa? Karena tidak ada yang berjuang. Itu aja. Tidak ada yang berjuang ya. Apakah Sumatera Barat ini bukan bagian dari Republik Indonesia? Iya. Nah, Toba dapat gitu ya. 7 triliun, bahkan Sibolangit turun dana dia. Nah, turunan dari semua itu eventnya bukan lagi nasional, internasional. Iya. Kenapa Patang kemarin itu F1 yang di Toba itu diadakan? Karena dia ditandatangani menjadi destinasi prioritas nasional. Ini bukan apa ya? Bukan PSN ya, proyek nasional bukan itu ya. Tapi destinasi prioritas seperti Labuan Bajo sekarang ya, Toba yang dapat sekarang dari pemerintah. Nah, itu butuh perjuangan politik. Iya, makanya kita perlu orang seperti Pak Zul ada di parlemen untuk perjuangan pariwisata Sumatera Barat ya. Tidak hanya event untuk nasional tapi juga internasional gitu kan. Ya, mudah-mudahan sama-sama berjuang. Ombak di Mentawai katanya itu paling bagus paling menantang di dunia katanya gitu kan. The best surfing in the world. Tapi kita nggak punya dana untuk mengadakan WRC, untuk mengadakan ini ya, karena dia series ya, seperti yang saya adakan kejuaraan dunia arung jeram. Saya inisiator dengan teman-teman, dengan Mia, dengan Faji, waktu menjadi ketua Federasi Arung Jeram Sumbar. Itu dia terdaftar di seri dunia. Jadi seluruh orang pencinta arung jeram melihat di web IRF itu. Kapan itu Pak? Kita nggak dengar? 2019. Oh 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID. Iya, saya ada datang dari beberapa negara. Nah, ada beberapa yang kita rencanakan tapi karena memang membutuhkan suatu namanya promosi tentu butuh biaya. Nah, itu Harau juga, saya inisiasi namanya Harau International Climbing Festival. Ya, ketika seluruh climber dunia datang ke Sumatera Barat dan dia panjat tebing di Harau. Tapi support memang kita butuh, tidak bisa juga kalau orang bilang Pak Zoliko ide banyak tapi pangke enggak semua. Harus ada pangke. Palu ada, ketoknya ada. Pengetoknya ada. Nah, terus lagi kita inisiasi dengan teman-teman APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, kita mengadakan West Sumatra Seven Summit. Kita mengundang seluruh pencinta gunung di dunia ini datang ke Sumatera Barat. Bahwa kita dari 13 gunung yang ada di Sumatera Barat, itu kita akan daki 7 gunung mulai dari Kerinci. Ekspedisi. Jangan salah Ustaz ya. Iya. Pendaki minat khusus itu orang yang duitnya banyak. Iya. Orang pendaki gunung itu bukan anak-anak kuliahan yang daki pakai sandal, bukan begitu, tapi orang pendaki wisata daki gunung itu satu
satu pakaian dia ini bisa 300 juta. Peralatan dia saja. Betul. Itu orang-orang kaya dan dia bawa keluarga. Nah itu kita undang untuk mendaki 7 gunung di Sumatera Barat. Tapi terkendala lagi dengan dinas pariwisata. Ya, dinas pariwisata suka acara yang ecek-ecek gimana lagi. Orang Kuranji datang, Bu Aluang datang, rame, ya, pasar kreatif. Tapi yang datang orang lokal, bukan begitu pariwisata. Saya rame-rame, tapi yang datang orang kampung. Kemarin ada lagi pasar kreatif dibikin, tapi yang datang ya orang orang Simpang Aru, bukan begitu pariwisata. Event wisata itu mendatangkan orang luar ke sini. Dan dia belanja di sini, ada spending money di situ, di sini di Sumatera Barat. Ya, dia beli oleh-oleh di Sumatera Barat, dia berlama-lama di Sumatera Barat, duitnya banyak keluar, orang masyarakat kita dapat duit. Nah, itu yang dinamakan event wisata. Ikut ada acara kampung orang Kuranji, orang Bungu itu, Bo. Artinya uang beredar di antara masyarakat sekitar. Itu bukan event wisata. Dapat masuk Salam siang piti masuk. Jadi banyak yang harus kita benahi, kita luruskan mindset dari para termasuk kepala-kepala dinas, kita harus rubah mindsetnya. Padahal selain pariwisata, kita kan didukung oleh kuliner sebenarnya kan. Itu dia, benar. Kuliner kita ini paling seksi sebenarnya, paling enak lah misalnya kan gitu kan. Jadi But kuliner about a part of culture. Kuliner itu bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Rendang saja sudah mendunia kayak gitu kan. Para YouTuber internasional aja memakai rendang untuk dijual di YouTube mereka gitu kan. Dan itu dari Payakumbuh segala macam. Akhirnya pariwisata kita ini didukung pula oleh masakan yang enak gitu kan. Masakan apa aja tidak ada ngalahkan masakan Padang gitu kan. Ya, kalau ada orang hidup di bulan yang nomor 2 dibangun itu rumah makan Padang. Jadi orang Padang itu makanya dia kalau maraton itu nggak pernah menang. Karena setiap tanah kosong dia berhenti dulu di Jakarta. Jadi dukungan pariwisata kan oke, destinasinya ada, tapi didukung oleh masakan-masakan yang variatif, ya, baik dari masakan rumah makannya, kue-kuenya, segala macamnya itu sudah mendukung untuk pariwisata kita, kayak gitu. Karena kita memiliki bahan dan kenapa Belanda banyak ke Sumatera Barat ini karena kita dijajah cuma karena merica. Tapi kita tidak paham dengan itu. Tinggal lagi pemerintah bikin regulasi seluruh rumah makan itu ada sertifikasi higienis, terutama toilet. Betul. Jadi jangan sampai orang setelah ke toilet orang nggak jadi makan. Betul. Itu dia. Ya ini menarik soalnya kita didukung oleh alam yang begitu hebat, didukung juga oleh kuliner yang begitu hebat. Tinggal lagi SDM masyarakat kita nih. Memang ada keluhan-keluhan. Persoalan pariwisata di kita ini adalah edukasi untuk pelaku wisatanya yang ada di masyarakat sekitar situ yang kadang-kadang agak kurang bersahabat misalnya. Kadang-kadang itulah keluhan. Parkirnya mahal misalnya kan. Anda harga makanan yang tidak apa. Ya makanya anggota dewan itu jangan tim suksesnya yang dibawa studi banding. Bawa tukang parkir tuh studi banding. Ini kan anggota dewan pokoknya kan bawa studi banding. Ini tim sukses. Ya, bawa itu tukang parkir itu sudah bening. Kau lihat nih, ini di Jogja gini orang parkir. Ya, ini di Bali ini. Kita marah-marah tapi kita tidak pernah edukasi mereka. Saya Ustaz, saya orang yang tidak pernah marah sama teman-teman pelaku pariwisata. Gimana kita marah? Mereka ada yang nggak tamat SD. Betul. Mereka ada nggak tamat SMP. Terus mereka diedukasi hanya disuruh dipaksa tersenyum. Lalu gimana orang tersenyum parunya lita? tersenyum sewa suruh apa kok? Paru lita. So carikan mereka solusi. Nah itu yang saya angkat tangan, angkat topi dengan Bapak Mahyeldi, dengan Buya Mahyeldi. Dia carikan solusi. Dia pindahkan orang jualan di Labuan Panjang. Sekarang orang jualan itu pendapatan dia makin banyak. Nah itu pemimpin begitu. Ini kan dimarah-marahin aja ini, adik-adik kita ini. Kemarin di Pantai Padang juga dimarah-marah, digusur-gusur aja. Carikan mereka solusi. Mereka jualan kan bukan untuk kaya. Betul. Mereka jadi tukang parkir kan bukan untuk orang kaya. Mereka untuk dapat sore, untuk bertahan habis hidup. malam, untuk bertahan hidup. Itu dia, untuk sekolahkan anaknya. So kita tidak pernah carikan solusi. Kita mau maki-maki saja. Orang Minang ini begini, terus Lebaran.
Wajar orang pakai baju lebaran, orang pesta-pesta di rumah, tuh dia jadi tukang parkir. Terus dia lebihkan agak 5.000 kita marah. Betul nggak? Iya. Orang enak-enak makan ketupat lebaran, dia hari pertama lebaran. Karena dia tidak punya uang. Dia pergi jualan pop mie. Terus dia naikkan 2.000 pop mie, kita maki-maki. Sakit. Ya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana berlebaran itu. Karena dia miskin. Nah, masyarakat kita tidak banyak yang tahu dengan hal itu. Terus kepada para pemimpin, para teman-teman anggota dewan itu, ajak sekali-sekali mereka itu. Tukang parkir itu. Ya. Pergi kita lihat di Jogja itu bagaimana orang. Kita lihat di Bali itu bagaimana orang. Bali itu bukan semuanya bagus juga. Banyak juga yang karena saya masuk dari gang ke gang di Bali itu banyak juga yang aneh-aneh di situ. Yang aneh banyak. Nah, tapi yang terpenting kita orang Sumatera Barat itu tidak pernah diajari menjadi orang kasar. So kita orang Minang itu budayanya sebetulnya orang yang paling santun di dunia. Lihat, kalau mau makan, berapa jam orang Minang nyuruh makan itu? Dikaji dulu bareh itu dari nunggu baru lapar. nasi lata-lata, Iya. kuayem minta dibunuh. Iya. Itu kan bahasa kesantunan. Betul. Nah, cuman tinggal sekarang bagaimana mereka berikan solusi. Saya tanya sama teman-teman adik-adik yang saya ke Mentawai, latih adik-adik itu. Orang bule dikasih fasilitas, tapi orang-orang kampung makin miskin di situ. Alam dijual di situ, dieksplor alamnya di Mentawai itu. Tapi masyarakatnya tidak pernah diedukasi. Saya bilang, kenapa? Kalian tidak pernah jadikan sertifikat untuk surfing. Anak nagari Mentawai itu. Sekarang guide untuk surfing pun masih orang dari luar, masih orang Inggris, masih orang Spanyol. Kan sakit kita. Guide masih ini ya, tidak lokal gitu ya. Itu dia. Iya, betul. 3 juta loh satu hari menjadi guide surfing itu. Iya. Nah, karena kita tidak pernah memperhatikan apa yang mereka butuhkan, itu permasalahan kita hari ini. Jadi PR kita memang mengedukasi salah satunya juga kan. Iya, jangan pelatihan hotel-hotel terus, hari habisin duit. Itu sertifikasi. Iya, betul. Disertifikasi mereka. Karena ketika mereka sertifikasi, mereka baru dapatkan uang. Nah, ketika mereka mendapatkan solusi terhadap apa itu yang menjadi sumber-sumber ekonomi, baru mereka dapat uang. Barulah agak tersenyum. Iya, betul. Baik, di sana podcast kita menarik sekali bincang dengan Pak Zul ini. Jadi beliau adalah caleg ya untuk DPR RI, Dapil 1 dan nomor 5. Saya pikir nomor tidak jadi masalah Pak ya. Dan kita butuh orang seperti Pak Zul ini untuk di Senayan menyuarakan tentang pariwisata Sumatera Barat ya ke tingkat nasional atau ke level internasional. Sehingga alam Sumatera Barat yang indah, makanannya yang enak, ya semua potensi itu bisa kita maksimalkan untuk bisa membuat Sumatera Barat lebih sejahtera, tentunya masyarakatnya lebih sejahtera. Baik Pak Zul, mungkin ini sesi terakhir, mungkin ada pesan-pesan untuk kita di sana podcast kita, silakan. Ya, yang pertama, kenapa saya mau diminta oleh Bapak Mahyaldi menjadi ketua tim relawan pemenangan Mahyaldi Audi 2020. Nah, karena saya melihat Bapak Gubernur ini dia mempunyai visi yang jelas terhadap pariwisata. Nah, bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi beliau, salah satunya ya memang kita ada yang harus berjuang di pusat untuk membantu apa yang menjadi mimpi dari beliau ini. Nah, yang ketiga, bahwa belum ada orang yang membuat role model terhadap masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat. Artinya role model itu kita dengan teman-teman mempunyai itu. Bagaimana pariwisata Mentawai ini role modelnya seperti apa? Padang ini potensinya apa? Yang akan bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat apa? Apa yang akan bisa UMKM yang hidup? Solo itu seperti apa? Saya kebetulan menjadi tim percepatan pariwisata Sumbar menjadikan Kabupaten Solo itu menjadi destinasi berkelas dunia. Ya, karena kita mau geser kesumpekan kemacetan yang ada di Bukit Tinggi itu, kita mau geser ke Solo. Kita membayangkan kota Solo itu nanti seperti Bukit Tingginya. Jadi ada pergeseran wisatawan yang sumpek
yang membuat orang tidak nyaman lagi di Bukit Tinggi itu bergeser ke Solo. Betul. Nah, Kabupaten Solo itu ibaratnya agamnya, 50 kotanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa role model pariwisata untuk Kabupaten Solo. Nah, itu dia akan menjadi Bukit Tingginya yang tidak macet. Terus Solo Selatan seperti apa, Damasraya seperti apa, kita ada 300 nagari yang kita bina hari ini. Si Junjung juga seperti apa. Setelah Siloke, saya ikut membina di Siloke, alhamdulillah sekarang menjadi mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia. Saya juga bina Kampung Adat Si Junjung, alhamdulillah juga mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia yang diberikan anugerah oleh Menteri. Jadi sebagai ketua tim pengembangan dan pendampingan Desa Wisata Sumatera Barat, kita mau menjadi anggota dewan atau tidak menjadi anggota dewan, insya Allah saya akan tetap bantu masyarakat. Kira seperti itu. Luar biasa. Iya, mantap ya. Ini luar biasa sekali. Termasuk juga Tanah Datar. Kita sangat mendukung Pak Zul ya untuk duduk di Senayan ini, mewakili PKS dari fraksi PKS nanti. Mudah-mudahan. DPR RI. Ya, Cuman kalau Tuhan izinkan kita duduk saat. Iya. Nah, mungkin program kita, apa-apa yang kita mimpikan, termasuk accessibility, menghubungkan jalan-jalan baru di Sumatera Barat ini tentu akan lebih cepat kita wujudkan. Iya, karena keberadaan Pak Zul di Senayan adalah bagian dari perjuangan pariwisata Sumbar untuk ke nasional, kayak gitu. Nah, pariwisata itu bukan pariwisata saja, Ustaz. Iya. Ketika pariwisata orang sudah banyak datang ke Sumatera Barat, barulah UMKM bisa jualan. Betul. Kalau nggak ada wisatawan di hotel-hotel itu, mana orang mau makan-makan itu ya. Jadi pariwisata maju itu UMKM-nya berkembang. Terus kalau orang menginap di hotel sedikit, telur orang yang peternak petani juga tidak dapat keuntungan di sini. Karena berapa banyak hotel rumah makan yang membutuhkan telur ayam, yang membutuhkan daging, yang membutuhkan beras. Nah, makanya pariwisata itu dengan menggiatkan pariwisata, UMKM bergerak roda ekonomi ini. Petani sejahtera. Dengan Partai Keadilan. Baik, luar biasa podcast kita pada hari ini bersama Pak Zuhrizul, calon anggota DPR RI kita. Maka kita dukung ya Pak Zuhrizul untuk duduk di Senayan nanti memperjuangkan pariwisata kita. Jangan lupa komentar, dan 5 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah menginap semalam saja di Lawang Park ya. Oke, demikian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.